Suci Rahayu dengan mas kawin perhiasan emas 15 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Suci Rahayu binti Samsiah dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi sah. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد نبي العمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. اللهم ألف بينهما كما ألفت إبراهيم وسارة. اللهم ألف بينهما كما ألفت يا يوسف وزليخا. اللهم ألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة الكبرى. الله لكما وجمع بينكما مودة ورحمة وإن شاء الله جعلنا الله وإياهم ذرية صالحة وصالحة قرة عين نبينا وقرة عين نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ورب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Alhamdulillahi bi ni'matihi walhamdulillahi bi qudratihi. نحمده ونستعين من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الخير البرية الباسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الإنسانية. صل يا ربي على سيدنا محمد خير الورى سلية واغفر لنا يا ذا الأولى لهذه العصية. أما بعد، حضرة المكرمون والمحترمون، jamaah walimatul arus yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah, wabil khusus dan terkhusus kepada segenap para alim ulama, guru-guru kita, para asatid wal asatidah, terkhusus kepada orang tua kita Al-Ustaz Al-Haj Madani, juga sahibul wilayah kita Al-Ustaz Baihaqi, juga kita Ustaz Haji Abdul Ghani, Al-Haj Muhammad Nafis, dan semua para alim ulama dan guru-guru lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa cinta, takdim, hormat dan doa saya. Terkhusus juga salam takdim hormat kepada keluarga besar mempelai pria Bapak Amsari Mursid, dan juga keluarga besar mempelai wanita Bapak Samsiah. Terkhusus juga doa terulur kepada kedua mempelai yang berbahagia, yaitu
Akhina fillah Khairil Anwar dan istrinya Suci Rahayu. Mudah-mudahan baik beliau-beliau terkhusus kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada acara ini, dan kita semua yang duduk di ini tempat tidak ada satupun melainkan semuanya dicurahkan rahmat oleh Allah, senantiasa diberikan redha-Nya oleh Allah. Terkhusus kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah. Allah jadikan keduanya menjadi hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah setelah tanggung jawab yang diterimanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan mereka di antara sulala keturunan-keturunan mereka menjadi anak-anak cucu saleh dan salehah, membawa keberkahan bagi kedua orang tuanya nanti, dan membawa keberkahan menjadi penerang cahaya mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan pada pagi hari ini. Singkatnya, nikmat ilallah Subhanahu wa taala atas taufiknya, yang mana di antara kita duduk sama rata di ini tempat, berdiri sama tinggi, sama-sama semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, membawa kebaikan kepada kita di dunia hingga akhiratnya. Selamat di dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal. Salawat salam tak lupa khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Singkat saja, bertabaruk mengambil barakah dari acara yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini. Hadirin wal hadirat, jamaah, para tetamu undangan yang menghadirkan kita semua akan jiwa raga dalam acara yang sakral ini. Ketahuilah bahwasanya di depan kita tadi adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita saksikan bersama bahwasanya inilah kebesaran Allah, disatukan di antara kedua manusia menjadi satu sama lain. Jama' bainakuma mawaddatan wa rahmah, penuh dengan kasih sayang di antara keduanya. Inilah karunia ilahi Rabbi. Maka hadirin wal hadirat, terkhusus kepada kedua mempelai dan umumnya kita semua yang telah berumah tangga, bahwasanya ketahuilah nikah ini adalah sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghidupi sunnah Rasulullah, maka mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah, menjadi satu tangga buat kehidupan kita, bahwasanya pernikahan ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Pernikahan ini tidak boleh kita remehkan. Nikah ini adalah satu hal yang sakral, yang wajib kita jaga. Setelah kita berumah tangga, ketahuilah tanggung jawab kembali kita terima di antara keduanya jauh lebih besar, baik di antara istrinya maupun suaminya, satu sama lain saling dapat memberikan yang terbaik buat kehidupan mereka, terkhusus untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disatukan keduanya, melainkan satu sama lainnya saling kembali mengingatkan siapa yang wajib untuk melaksanakan perintah Allah, mana yang baik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berumah tangga inilah adalah satu tanda di mana kita punya kehidupan adat seperti tangga nada lagu. Terkadang di atas kita syukuri, terkadang di tengah-tengah pun kita syukuri, terkadang di bawah pun kita syukuri. Bak sebuah tangga nada lagu, ada A minor, ada C minor, ada B minor. Di antara mereka semua satu sama lain saling berkesinambungan. Tatkala hanya A minor saja di atas saja, maka tidak akan pernah menghasilkan satu kebaikan apapun. Tatkala di tengah-tengah saja kehidupannya, juga tidak akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi di antara keduanya. Tatkala di bawah sekalipun, pasti semakin jauh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti nyata tangga nada kehidupan yang ada di dalam rumah tangga ini perlu kita syukuri, karena tangga nada yang di atas, yang di tengah, di bawah akan menghasilkan berjuta-juta tangga nada lagu yang pada akhirnya membawa kebaikan.
Dan yang terkhusus juga bahwasanya kita yang berumah tangga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar saling bersyukur, agar saling bersabar, agar saling selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad SAW tatkala beliau mengajarkan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, satu hari Nabi Muhammad SAW beliau pulang dari masjid. Ketika sampai di dalam rumahnya, beliau menemukan istrinya Siti Aisyah sedang duduk di tengah-tengah rumah. Maka Nabi berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, bolehkah engkau ambilkan aku makanan?" Baik, Siti Aisyah masuk ke dalam dapur rumahnya. Ternyata apa yang ditemui di dapur rumah Siti Aisyah, tidak terdapat sedikit pun makanan yang dimiliki oleh Aisyah dan Nabi Muhammad SAW pada hari itu. Maka Siti Aisyah keluar dekat menghadap Rasulullah dengan mata yang penuh derai air mata, berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku Rasulullah, ketahuilah bahwasanya di rumah kita tidak ada makanan." Nabi bertanya, "Wahai istriku Aisyah, kenapa engkau menangis? Bukankah aku hanya meminta makanan kepada engkau?" Faqalat Aisyah, maka Siti Aisyah berkata, "Wahai suamiku Rasulullah, aku menangis bukan karena apa yang tidak ada di dalam rumahku, tapi aku menangis karena selaku seorang istri tidak dapat memberikan kasih sayang dari apa yang saya miliki untuk suami saya." Maka Nabi berkata, "Memang kenapa wahai Aisyah?" "Ya Rasulullah, mundu thalatha ayyam qad, sudah 3 hari di rumah ini tidak ada makanan ya Rasulullah. Di rumah saya tidak ada makanan ya Rasulullah, di rumah kita tidak ada makanan." Kata Nabi, "Coba kau cari lagi." Ternyata dilihat ke dapur rumah, hanya ada 1 botol air cuka di dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, "Ambil air cuka itu, bawa ke meja ini." Setelah dibawa oleh Siti Aisyah air cuka itu, diletakkan ke meja di tengah-tengah rumah. Maka Nabi berkata, "Mana mangkok wadah piringku? Ambil." Kemudian Nabi tuangkan air cuka. Sementara Nabi berkata, "Mundu thalatha ayyam qad, sudah 3 hari aku belum makan. 1 butir gandum pun belum masuk ke dalam tubuhku. 1 tetes air pun belum masuk ke dalam rahimku. Maka ketahuilah, hari ini aku menjumpai rizki Allah. 1 botol cuka aku tuang ke piringku, wahai Aisyah, wah istriku tersayang." Kemudian air cuka yang pahit dan getir itu diminum di depan istrinya Siti Aisyah. Dan setiap kali hirupannya Nabi berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih ni'am kami seluruh khalaq." Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah dibawakan oleh seorang istri 1 botol cuka pun aku minum, maka itu semua lebih nikmat dari segala makanan yang pernah kurasakan. Ini adalah ungkapan rasa syukur seorang Nabi kita Muhammad SAW tatkala mendidik istrinya Siti Aisyah. Maka begitu juga bagi kita semua yang telah berumah tangga, menjadi peringatan kembali, fashkuru ala ni'amillah, bersyukurlah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tatkala pagi diberikan segala nikmat, tatkala sore hari, tatkala malam hari, bahkan kita bisa tidur malam tadi, diizinkan bangun pada pagi hari ini pun, ini adalah bukti nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih kepada Ilahi Rabbi Sang Khalik yang telah menyatukan kita dari semenjak kita lahir dari rahim perut ibu kita. Setelah itu kemudian kita dikembalikan kembali di dalam rahmat tanahnya Allah. Di dalam kubur tidak pernah putus nikmat dan rahmat Allah untuk kita semua. Maka hadirin yang diberkahi, terkhusus kepada kedua mempelai, di mana satu sama lainnya tidak boleh lagi, kata Rasulullah, saling menengok ke belakang. Saya menyesal tatkala saya kenal Anda dulu ketika ada berselisih paham di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk menjauhi daripada mana kita mengingat di masa kita dulu saling satu sama lain mengenal. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita di antara keduanya, tatkala datang satu masalah didundung di dalam rumah tangga kalian, maka datanglah kalian kepada air wudhu, kemudian letakkanlah wudhu kepada tubuh kalian, dan kemudian kalian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, agar tidak ada sedikit pun celah syaitan masuk ke dalam jiwa kalian, sehingga terdapat pertengkaran yang hebat di antara keduanya. Inilah nasihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, di mana tatkala mulai hari ini
Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan anaknya Fatimah Zahra melangsungkan pernikahan, maka Nabi berkata di depan semua manusia, wahai ayuhan nas, wahai semua manusia, ketahuilah, mulai hari ini di antara kedua mempelai, anakku Siti Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali mantuku, Allah telah menurunkan 1000 malaikat di pundak kedua mempelai. Dan Nabi Muhammad SAW, siapa yang di antara umatku menjumpai ijab kabul, kemudian ada saksi satu sama lain di antara keduanya, kemudian ijab kabul itu disaksikan dan semua saksi berkata sah, maka hari itu juga, kata Nabi Muhammad, Allah turunkan 1000 malaikat kepada kedua pundak kedua mempelai. Dan mulai hari itu, kata Rasulullah, sampai 40 hari ke depan, 1000 malaikat di kedua mempelai, di kedua pundak mempelai itu mentasbihkan, memohonkan ampun atas dosa-dosa kedua mempelai. Dan selama 40 hari ke depan, doa kedua mempelai diijabah oleh Allah. Maka inilah pesan Nabi, berdoalah di antara kedua mempelai satu sama lain, agar kita punya kehidupan jauh lebih baik dan lebih mawaddah warahmah wasakinah, insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, jagalah anak-anak kalian. Al-manu wal-manu zinata arsi dunia. Anakmu, semua yang kau miliki, ingat itu hanya perhiasan dunia. Tatkala kalian menjadikan mereka sebuah emas yang baik, maka akan jadi emas yang baik untuk kalian di akhirat nanti. Tapi tatkala kalian biarkan anak-anak kalian melupakan Allah, ketika kita punya anak-anak kita biarkan bermaksiat kepada Allah. Berkata seorang ulama, dulu ketika kita punya anak, saat anak-anak kita masih kecil, anak kita pernah bermain api. Ketika tangannya mendekatkan kepada api, kita melarang orang tuanya, wahai anakku, jangan kau dekat-dekat api, nanti terbakar tanganmu, wahai anakku. Lantas anak kita ternyata terbakar tangannya, datang kepada kita, berkata kepada kita, wahai ibu, wahai ayah, tangan saya terbakar. Kita menangis karena melihat dirinya tersakiti oleh api. Lantas kemudian esok hari kita katakan kepada anak kita, wahai anakku, jangan lagi kau bermain api, jangan lagi, nanti terbakar. Kalau terbakar engkau sakit. Kalau engkau sakit, ibu akan menangis, abah pun akan menangis. Dulu ketika anak kita masih kecil, kita melarang mereka bermain api di dunia. Tapi ketika anak itu sudah mulai beranjak dewasa, anak itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ternyata anak itu bukan bermain api lagi dengan api dunia, tapi mereka bermain api kepada Allah. Anak kita meninggalkan sholat, kita biarkan. Anak kita berkumpul kepada laki yang bukan muhrimnya, kita biarkan. Anak kita membuka auratnya, kita biarkan. Maka kata ulama, lebih baik saat masih kecil anak kita bermain api, bakar sekalian tubuhnya hingga hangus, daripada sudah besar. Ketika anak itu beranjak dewasa, anak itu meninggalkan sholat, kita biarkan. Anak itu membuka auratnya, kita biarkan. Anak itu bermaksiat kepada Allah, kita biarkan. Maka ini peringatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan rumah tangga kita, satu sama lainnya kembali takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waridha bil galil, dan selalu bersyukur atas apapun yang telah akan diterima oleh kalian dan kita semua yang telah berumah tangga. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan juga selalu mempersiapkan diri, tidak kenal waktu, yang salat, yang tidak salat, yang sakit, yang sehat, yang muda, yang tua, yang sudah haji, yang belum haji, yang salat, yang ibadah, yang tidak ibadah, semua pasti akan sampai kepada kematiannya. Datang waktunya, kita harus mempersiapkan diri dan tanggung jawab yang telah kita terima setelah kita disatukan oleh Allah di antara keduanya. Mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan kepada kita semua pada pagi hari ini, satu sama lain di antara kita, terkhusus kepada kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua yang hadir di ini tempat. Mudah-mudahan Allah terangikan cahaya kepada hati kita sehingga kita semakin takut kepada Allah dan kita bisa memberikan yang terbaik daripada doa-doa kita. Pada hari ini kita mewasilahkan untuk anak, keluarga, suami dan istri kita, sehingga semua mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka selalu ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mudah-mudahan Allah memberkahi kita dunia hingga akhirat, dan acara ini zaduna fil mahsar, acara pagi hari ini membawa bekal hingga sampai kepada mahsar nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, Rabbi fanfa'na bibarakatihim, Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdinal husna bihurmatihim, wa ammitna bi tariqatihim,
ومعافاة من الفتن. بارك الله لكما وجمع بينكما مودة ورحمة دنيا والآخرة وذرية صالح وصالحة ومتكين إلى الله سبحانه وتعالى. آمين 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 يا رب العالمين. Walafu minkum. Mungkin itu sedikit saja nasihat pribadi untuk diri saya dan terkhusus untuk kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, membawa kebaikan buat kita dunia hingga akhiratnya. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done.